Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milano Safowibowo dengan NPM 21150610052. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang deadlock, yang dimana deadlock itu merupakan sebuah kebuntuan, yaitu kebuntuan dalam sistem operasi yang dijalankan oleh suatu proses. Jadi di mana terdapat dua proses yang membutuhkan satu resource yang nilainya itu sama besar, sehingga terjadi deadlock. Untuk analoginya dapat dilihat seperti gambar berikut ini, yang dimana untuk ilustrasi deadlocknya ini terdapat 4 mobil di 4 persimpangan yang sama-sama ingin jalan, sehingga terjadi kemacetan di tengah-tengah, dan bisa dianalogikan seperti itu. Nah, oke, lanjut langsung saja ke pembahasan yang pertama, percobaannya, yaitu terdapat langkah percobaan. Di sini terdapat 4 file deadlock, yaitu ada kode program file deadlock 1, 2, 3, dan yang terakhir itu ke-4. Nah, jadi kita ke CPU Z-nya, lalu ke compiler. Setelah dibuka compilernya, lalu kita ke arah compile, lalu copy kode yang terdapat di sini. Saya sudah menyimpannya, jadi kita load saja. Dan yang terakhir ke P4. Nah, untuk P1 nya sendiri ini kita compile terlebih dahulu. Setelah itu kita load in memories. Jika sudah, maka lanjut ke P2 nya, kita compile terlebih dahulu, begitu seterusnya hingga ke P4. Nah, jika keempat program tersebut telah dimasukkan ke load in memory, langkah selanjutnya yaitu kita membuka virtual operating system atau virtual OS-nya. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan di OS simulator ini yaitu kita mengubah settingan round robin sini menjadi 10 tick. Setelah itu untuk kecepatannya 1 atau paling cepat atau fast. Nah, jika sudah, kita ke views terlebih dahulu untuk melihat cara kerja dari deadlock ini. Jika sudah terbuka seperti ini, yang langkah selanjutnya yang kita harus lakukan adalah memasukkan program P1 hingga P4 ke dalam ready process atau ready queue. Nah, jika keempat program ini telah dimasukkan, maka kita kembali ke OS control, lalu kita start saja. Nah, di sini sistemnya sedang berjalan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terjadi deadlock yang muncul peringatan, yaitu warning process deadlock is detect. Nah, mengapa terjadi deadlock ini? Karena terdapat aksi saling tunggu-menunggu antara program satu dan juga program lainnya yang membutuhkan resource yang sama. Nah, untuk mengatasi deadlock ini bagaimana caranya? Yaitu dengan merilis salah satu dari proses ini. Kita rilis saja di sini, dan program 4-nya tadi itu pindah ke use by di sini. Setelah itu untuk resource 4 ini dapat digunakan oleh pada program 3, dan begitu saja seterusnya hingga program dapat dijalankan dengan baik. Nah, tadi itu dirilis salah satu hingga yang lainnya itu dapat menggunakan resource 1 yang terdapat pada proses 4 tadi dapat menggunakan resource 1, sehingga dapat berjalan dan juga tidak ada aksi saling tunggu-menunggu lagi. Oke, yang selanjutnya kita akan mencobanya mengatasi deadlock ini dengan menggunakan disallow hold and wait nya.
Yang pertama ini kita close dulu, lalu kita masukkan program 1 hingga 4-nya. Nah, jika sudah, kita melihat lagi di view resource-nya. Setelah itu kita ke OS control dan start. Apakah dengan menggunakan disallow hold and wait ini akan terjadi deadlock lagi atau tidak? Untuk pada proses 1 sudah selesai, proses 2, proses 3, dan proses 4 selesai. Nah, dapat dilihat tidak ditemukan deadlock pada program yang telah dijalankan. Ini disebabkan karena hold and wait-nya itu disallow, jadi tidak ada program yang saling menunggu. Dapat dilihat pada compiler tadi, yang dimana pada program 1 untuk menghilangkan wait-nya ini di disallow atau tidak diizinkan untuk menunggu, sehingga program yang telah selesai di resource telah digunakan pada proses itu langsung dialihkan untuk ke proses lainnya, sehingga tidak terjadi tunggu menunggu dan tidak terjadi deadlock. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba dengan menggunakan disallow circular wait ini. Nah, kita telah memasukkan keempat kode programnya dengan settingan yang sama, yaitu dengan 10 tick round robin. Setelah itu kita start saja. Nah, di sini masih terdeteksi deadlock dikarenakan masih terjadi peristiwa saling menunggu antara proses 1 dengan proses yang lainnya, sehingga masih terjadi deadlock. Dan yang selanjutnya itu kita akan menggunakan mencoba dengan abort proses ini, yaitu pertama kita close, lalu ini kita kill terlebih dahulu. Kita remove. Lalu kita masukkan kembali P1 hingga P4 nya. Nah, jika sudah masuk, kita ke view resource tadi dengan menggunakan abort proses. Setelah itu, jika sudah, kita ke OS control lalu start, dan kita lihat apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, dapat dilihat seperti tadi bahwa terdapat deadlock, tapi cuma sebentar doang. Itu dikarenakan kita menggunakan recover abort proses, yang dimana jika proses tersebut mengalami deadlock atau terdeteksi deadlock, maka akan dilakukan di abort, atau sistem atau proses tersebut tuh akan diberhentikan sehingga tidak mengganggu proses yang lainnya, sehingga dapat berjalan tanpa adanya kendala deadlock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milano Safowibowo dengan NPM 2115061-052. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang deadlock, yang dimana deadlock itu merupakan sebuah kebuntuan, yaitu kebuntuan dalam sistem operasi yang dijalankan oleh suatu proses.
Jadi di mana ada terdapat dua proses yang membutuhkan satu resource yang nilainya itu sama besar sehingga terjadi deadlock. Untuk analoginya dapat dilihat seperti gambar berikut ini, yang dimana untuk ilustrasi deadlocknya ini terdapat 4 mobil di 4 persimpangan yang sama-sama ingin jalan sehingga terjadi kemacetan di tengah-tengah, dan bisa dianalogikan seperti itu. Nah oke, lanjut langsung saja ke pembahasan yang pertama percobaannya, yaitu terdapat langkah percobaan. Di sini terdapat 4 file deadlock, yaitu ada kode program file deadlock 1, 2, 3, dan yang terakhir itu keempat. Nah jadi kita ke CPU Z nya, lalu ke compiler. Setelah dibuka compilernya, lalu kita ke arah compile, lalu copy kode yang terdapat di sini. Saya sudah menyimpannya, jadi kita load saja. Dan yang terakhir ke P4. Nah untuk P1 nya sendiri ini kita compile terlebih dahulu. Setelah itu kita load in memories. Jika sudah, maka lanjut ke P2 nya, kita compile terlebih dahulu, begitu seterusnya hingga ke P4. Nah, jika keempat program tersebut telah dimasukkan ke load in memory, langkah selanjutnya yaitu kita membuka virtual operating system atau virtual OS-nya. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan di OS simulator ini yaitu kita mengubah settingan round robin sini menjadi 10 tick. Setelah itu untuk kecepatannya 1 atau paling cepat atau fast. Nah, jika sudah, kita ke views terlebih dahulu untuk melihat cara kerja dari deadlock ini. Jika sudah terbuka seperti ini, yang langkah selanjutnya kita harus lakukan adalah memasukkan program P1 hingga P4 ke dalam ready process atau ready queue. Nah, jika keempat program ini telah dimasukkan, maka kita kembali ke OS control, lalu kita start saja. Nah, di sini sistemnya sedang berjalan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa terjadi deadlock yang muncul peringatan yaitu warning process deadlock is detect. Nah, mengapa terjadi deadlock ini? Karena terdapat aksi saling tunggu menunggu antara program satu dan juga program lainnya yang membutuhkan resource yang sama. Nah, untuk mengatasi deadlock ini bagaimana caranya? Yaitu dengan merilis salah satu dari proses ini. Kita rilis saja di sini, dan program 4-nya tadi itu pindah ke use by di sini. Setelah itu untuk resource 4-nya ini dapat digunakan oleh pada program 3, dan begitu saja seterusnya hingga program dapat dijalankan dengan baik. Nah, tadi itu dirilis salah satu hingga yang lainnya itu dapat menggunakan resource 1 yang terdapat pada proses 4 tadi dapat menggunakan resource 1 sehingga dapat berjalan dan juga tidak ada aksi saling tunggu menunggu lagi. Oke, yang selanjutnya kita akan mencobanya mengatasi deadlock ini dengan menggunakan disallow, hold, and wait-nya. Yang pertama ini kita close dulu, lalu kita masukkan program 1 hingga 4-nya. Nah, jika sudah, kita melihat lagi di view resource-nya. Setelah itu kita ke OS control dan start. Apakah
dengan menggunakan disallow hold and wait ini akan terjadi deadlock lagi atau tidak. Untuk pada proses 1 sudah selesai, proses 2, proses 3, dan proses 4 selesai. Nah, dapat dilihat tidak ditemukan deadlock pada program yang telah dijalankan. Ini disebabkan karena hold and wait-nya itu disallow, jadi tidak ada program yang saling menunggu. Dapat dilihat pada compiler tadi, yang dimana pada program 1 untuk menghilangkan wait-nya ini di disallow atau tidak diizinkan untuk menunggu, sehingga program yang telah selesai di resource telah digunakan pada proses itu langsung dialihkan untuk ke proses lainnya, sehingga tidak terjadi tunggu menunggu dan tidak terjadi deadlock. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba dengan menggunakan disallow circular wait ini. Nah, kita telah memasukkan keempat kode programnya dengan settingan yang sama, yaitu dengan 10 tick round robin. Setelah itu kita start saja. Nah, di sini masih terdeteksi deadlock dikarenakan masih terjadi peristiwa saling menunggu antara proses 1 dengan proses yang lainnya, sehingga masih terjadi deadlock. Dan yang selanjutnya itu kita akan menggunakan mencoba dengan abort proses ini, yaitu pertama kita close, lalu ini kita kill terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kembali P1 hingga P4 nya. Nah, jika sudah masuk, kita ke view resource tadi dengan menggunakan abort proses. Setelah itu, jika sudah, kita ke OS control lalu start, dan kita lihat apakah terjadi deadlock atau tidak. Nah, dapat dilihat seperti tadi bahwa terdapat deadlock, tapi cuman sebentar doang. Itu dikarenakan kita menggunakan recover abort proses, yang dimana jika proses tersebut mengalami deadlock atau terdeteksi deadlock, maka akan dilakukan di abort, atau sistem atau proses tersebut tuh akan diberhentikan sehingga tidak mengganggu proses yang lainnya, sehingga dapat berjalan tanpa adanya kendala deadlock.